kalam langit menggema di bumi. Ada momen-momen di mana dunia seharusnya diam. Ketika suara manusia menjadi terlalu ramai, ketika debat kusir meluas tanpa arah, ketika ego saling berlomba menonjolkan diri, maka turunlah sebuah firman dari langit. Jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dan diamlah, agar kamu dirahmati. Quran Surah Al-Araf ayat 204. Sebuah perintah yang tampak sederhana, namun di balik kesederhanaannya, tersimpan hikmah yang mendalam. Bahwa kalam Tuhan bukan untuk disela. Ia bukan bahan diskusi kosong, bukan pula sekadar lantunan ritual. Ia adalah wahyu, petunjuk dari langit, penuntun hidup. Maka ketika ia turun melalui lisan para pembaca Al-Quran, manusia hanya memiliki dua tugas, mendengar dan diam. Gus Baha dengan kerendahan khasnya pernah berucap, kalau kamu tidak bisa memahami tafsirnya, setidaknya hargai bacaan Al-Quran itu seperti kamu menghargai suara ayahmu saat memberi nasihat. Dengarkan terlebih dahulu, baru nanti kamu mengerti. Imam Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai landasan adab bagi umat Islam. Diam bukan karena lemah, tetapi karena sadar bahwa yang sedang berbicara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lidah diam, hati berzikir. Setelah telinga diam karena mendengar firman-Nya, tibalah giliran hati untuk berbicara. Namun bukan berbicara keras, bukan pula berbicara riuh. Zikir kepada Allah, sebagaimana perintah dalam ayat 205, dilakukan dengan bisikan lembut jiwa, bukan dengan teriakan mulut. Ingatlah Tuhanmu dalam dirimu dengan rendah hati dan rasa takut pada pagi dan petang, dan jangan termasuk orang-orang yang lalai. Perhatikan bagaimana Al-Quran memadukan dua waktu, pagi dan petang, saat hati manusia paling jujur. Pada pagi hari, ia belum tercemari oleh ambisi, dan pada petang hari, ia mulai lelah oleh dunia. Maka pada dua waktu inilah, Tuhan ingin hadir dalam kesunyian hati hambanya. Imam Nawawi Al-Bantani menuliskan dalam Tafsir Marah Labid, zikir yang sejati adalah bisikan jiwa yang gentar, bukan teriakan yang sombong. Tidak ada zikir yang diterima, kecuali yang lahir dari kerendahan diri di hadapannya. Ustadz Adi Hidayat menambahkan, kalau lidahmu lelah, cukupkan zikir dalam hati. Allah mengetahui apa yang kau ucapkan meskipun tidak terdengar oleh manusia. Sujud, bahasa tertinggi para malaikat. Dan terakhir, Al-Quran mengalihkan pandangan kita kepada makhluk langit, para malaikat. Mereka dekat dengan Tuhan. Mereka tidak berdosa, namun tetap sujud. Mereka tidak membangkang, tetap tunduk. Mereka tidak sekadar membicarakan ibadah. Mereka menjalani ibadah. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang berada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa angkuh untuk menyembahnya. Mereka bertasbih dan bersujud hanya kepadanya. Jika makhluk yang bersih tanpa noda pun bersujud, apalagi alasan bagi manusia yang penuh dosa untuk mengangkat kepala terlalu tinggi. Tariq Ramadan, dalam refleksinya yang mendalam, menulis, sujud adalah ketika manusia menghapus dirinya sendiri untuk kembali menjadi hamba. Di sana tidak ada gelar, tidak ada jabatan, tidak ada nama, hanya ada kesadaran, aku ini milikmu, wahai Allah. Dasat Latif pernah berkata dengan gaya celotehnya yang menyentak, kalau malaikat saja bertasbih siang dan malam, engkau yang penuh dosa malah minta disembah, segeralah sujud. Renungan penutup. 3 ayat ini adalah satu rangkaian nasihat yang luar biasa. Dimulai dengan diam dan menyimak, dilanjutkan dengan zikir penuh khusyuk, dan ditutup dengan sujud tanpa kesombongan. Di sini letak jalan menuju rahmat Allah. Bukan lewat teriakan, bukan lewat pamer kebaikan, tetapi lewat kesadaran yang dalam bahwa kita ini lemah, dan hanya Allah lah yang maha tinggi. Doa. Allahumma ij'al qulubana khashi'an li dhikrik. وآذاننا صاغية لقراءة كتابك وجباهنا ساجدة لعظمتك ولا تجعلنا من الغافلين. Ya Allah, jadikan hati kami khusyuk dalam mengingatmu, telinga kami tunduk mendengar kitabmu, dan dahi kami selalu sujud untuk keagunganmu. Jangan engkau biarkan kami tergolong orang-orang yang lalai.